nyata dari seseorang yang kita sebut Andi. Bukan kisah karangan belaka, benar-benar berasal dari pengalaman spiritual hidupnya. Beliau yang kami gambar ini adalah sosok dalam kisah nyata ini, melihat yang tak terlihat dan merasakan yang tak bisa dirasakan. Berikut kisah lengkapnya. Mata Batin. Solo, tahun 1987. Andi pada waktu itu di usia 8 tahun. Oleh ayahnya disediakan kamar sendiri, mengingat dirinya yang sudah semakin besar. Jadi Andi harus punya kamar sendiri dan tidur di kamar itu. Awalnya Andi tak suka dengan kamar tersebut karena lokasinya tepat di tengah dan sepi sekali. Namun pada akhirnya Andi mau gak mau harus tidur di situ. Apalagi sang ayah sudah menyediakan banyak fasilitas buat Andi. Di sana ada mainannya dia, ada tempat meja belajarnya yang disediakan khusus untuk dia. Kemudian ada mainan-mainan yang juga disediakan untuk Andi. Jadi Andi harus tidur di sana. Hari itu, hari Rabu Legi, hari pertama kali Andi tidur di ruangan yang dia tidak sukai. Mungkin lelah, Andi merebahkan tubuh mungilnya di ranjangnya. Matanya begitu terbelalak lebar, tidak bisa tidur. Sebagaimana yang diceritakan oleh Andi, dia merasakan sangat tegang, sangat takut, karena dia merasakan begitu sunyi dan hawa yang tidak enak di kamar tersebut. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tiba-tiba Andi merasakan bahwa sukmanya lepas dari tubuhnya, melayang-layang ke atas dan berputar. Bahkan dia bisa menoleh dan melihat tubuhnya yang ada di bawah ranjang. Ya, sukma Andi melayang dan dia tak berdaya mengikuti arus yang tak dia pahami. Arus macam apa ini? Kejadian macam apa ini? Berlangsung sangat cepat. Begitu sukmanya menyentuh langit-langit atap rumah, mendadak Andi sudah berada di sebuah keramaian, sebuah kota yang sangat ramai. Di sana Andi bisa melihat banyak orang sibuk berjualan. Ada pula yang saling bercengkrama, berbicara satu sama lain. Andi terheran-heran dengan kota tersebut. Begitu banyak, ramai sekali orang. Jika ini alam mimpi, lalu mengapa semua nampak jelas? Bahkan telapak kakinya pun merasa bahwa dia sedang berjalan di tempat tersebut. Tak lama Andi melihat ada seorang sosok yang telah memperhatikan dia sejak lama. Wajah tersebut wajah menyiratkan kekhawatiran saat melihat Andi. Ya, sosok tersebut adalah seorang tukang becak. Dia melihat Andi dengan sangat khawatir. Lalu beliau yang ada diceritakan Andi ini mendekat kepada Andi dan berbicara kepadanya. Le, sini. Seharusnya kamu tidak ada di sini. Inilah bukan tempat kamu di sini, Le. Kalau kamu terlalu lama di sini, sangat berbahaya. Andi mulai menangis. Dia sangat ketakutan. Dia sangat khawatir dan putus asa tidak bisa kembali lagi ke tempat asal semula. Lalu sosok tersebut mulai menunjukkan rasa iba, menepuk pundak Andi sambil berkata kemudian, "Le, akan Bapak bantu kamu untuk kembali lagi ke tempat asalmu semula. Ikuti Bapak."
Satukan kedua tanganmu seperti Bapa, seperti orang bersemedi. Bapa akan menggandeng kamu untuk kembali ke tempat semula. Sebagaimana dikisahkan oleh Andi, mendadak setelah Bapak itu berkata demikian dan Andi mengikuti apa yang diperintahkan oleh sosok tersebut, menyatukan telapak tangan seperti orang yang bersemedi. Entah bagaimana, tiba-tiba sukma Andi mulai kembali berputar-putar dari atas, kemudian mulai kembali ke dalam jasad tubuhnya yang asli. Andi merasakan sangat bingung dan juga merasakan seperti ada daya tarik, kekuatan energi yang menyatukan sukmanya ke tubuh aslinya. Setelah berputar-putar dan Andi pun bisa melihat tubuh aslinya yang diranjang, kemudian sukmanya menyatu kembali secara sempurna, menyatu dengan tubuh jasadnya. Andi terbelalak kaget. Sejak tadi matanya tak terpejam, masih terbuka, dan dia merasa terheran-heran apa yang terjadi dengan dirinya. Kejadian apa barusan? Di mana dia barusan? Apa yang sedang terjadi? Sementara Andi terheran-heran, tiba-tiba ada suara dari sosok yang dia kenal tadi. Lee, ketahuilah, bila sudah tiba waktunya, kamu akan tahu siapa saya sebenarnya. Andi makin takut. Dia berlari dari kamar tersebut menuju kamar orang tuanya. Dia mengetuk pintu kedua orang tuanya untuk tidur bersama mereka. Kisah ini kisah nyata dari Andi, diceritakan langsung oleh orangnya. Kejadian ini tak akan pernah dilupakan Andi sepanjang masa hidupnya. Lalu buat Anda semua yang mendengarkan kisah ini, menurut kamu apa yang terjadi dengan Andi? Kejadian apa yang sedang dialami Andi? Lalu siapa sosok yang ada di dalam kisah ini yang ternyata telah membantu Andi kembali ke jasad tubuhnya? Saya telah mencoba untuk menarik semua kekuatan untuk melihat siapa sosok tersebut dan saya tuangkan dalam gambar ini. Inilah kisah Andi. Buat Anda-Anda yang berminat mengirimkan cerita seperti Andi, kamu bisa mengirimkan email ke alamat yang nanti akan kami tulis di deskripsi. Selamat bertemu kembali di kisah-kisah misteri yang lainnya.